Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismi Nurdiani, kelas 7C Manajemen STIS Anggana Garut. Di sini saya akan mempresentasikan soal yang telah ditugaskan oleh Bapak Suca Rustian SEMM, yaitu tentang pengambilan keputusan dalam suasana uncertainty atau tidak probabilitas. Di sini ada contoh soal. Soalnya yaitu alternatif investasinya. Yang pertama obligasi, deposito, dan properti. Prospek pasar yang dalam keadaan cerah, obligasi senilai 200 juta rupiah, deposito 175 juta rupiah, properti 250 juta rupiah. Yang pertama kita akan menyelesaikan persoalan latihan ini dengan yang pertama kriteria maksimin, yang dimana kriteria maksimin ini untuk memilih keputusan yang mencerminkan nilai maksimum dari hasil yang minimum atau pilih yang terkecil. Kriteria maksimin dari penyelesaian soal di sini yaitu alternatif investasinya obligasi senilai 15 juta rupiah, deposito senilai 40 juta rupiah, properti senilai min 100 juta rupiah, dan alternatif solusinya yaitu deposito. Karena kriteria maksimin memilih keputusan yang mencerminkan nilai maksimum dari hasil yang minimum, yaitu deposito senilai 40 juta rupiah. Yang kedua yaitu kriteria maksimak, di mana kriteria maksimak ini memilih alternatif yang merupakan nilai maksimum dari payoff maksimum, di mana terdapat alternatif investasi obligasi senilai 200 juta rupiah, deposito senilai 175 juta rupiah, dan properti senilai 250 juta rupiah. Dan yang terpilih dengan alternatif solusinya yaitu properti, karena memilih alternatif yang merupakan nilai maksimum dari payoff maksimum. Yang ketiga yaitu penyelesaian dengan cara kriteria minimax regret. Di sini terdapat alternatif investasi obligasi yang dalam keadaan cerah yaitu di 250 dikurangi 200, yaitu hasilnya 50. Di keadaan sedang 150 dikurangi 65 sama dengan 85, dan di keadaan lesu 40 dikurangi 15 yaitu senilai 25. Nah, kenapa yang dalam keadaan cerah di nilainya 250 kurang 200, 150 kurang 65, 40 kurang 15? Karena rumus dari jumlah regret atau opportunity loss sama dengan payoff maksimal dikurangi payoff alternatif untuk peristiwa tertentu. Nah, yang selanjutnya ada di deposito. Deposito 250 dikurangi 175 sama dengan 75. 150 dikurangi 100 sama dengan 50. 40 dikurangi 40 hasilnya 0. Dan yang selanjutnya dari properti 250 dikurangi 250 hasilnya 0, 150 dikurangi 150 hasilnya 0, dan 40 dikurangi min 100 hasilnya 140, karena min dikali min sama dengan plus. Alternatif investasi dari kriteria minimax regret ini yaitu deposito, karena kriteria ini meminimumkan penyesalan terkecil, yang dimana obligasi payoff minimum regretnya 85, deposito 75, dan properti 140. Jadi yang termasuk kriteria meminimumkan penyesalan terkecil ini yaitu deposito senilai 75. Yang keempat ada kriteria Harwick, yang dimana kriteria Harwick ini pengambilan keputusan tidak sepenuhnya
optimis, dan pesimis sempurna. Sehingga hasil keputusan dikalikan dengan koefisien optimisme untuk mengukur optimisme pengambilan keputusan. Untuk penyelesaian dari kriteria ini terdapat dari payoff maksimum dan payoff minimum, yang dimana payoff maksimum dikalikan dengan 60% atau 0,6 dan payoff minimum dikali dengan 0,4 atau 40%. Yang pertama, obligasi 200 dikali 0,6 hasilnya 120. Payoff minimumnya 15 dikali 0,4 hasilnya 6. Deposito 175 dikali 0,6 hasilnya 105. 40 dikali 0,4 hasilnya 16. Di properti 250 dikali 0,6 hasilnya 150. Min 100 dikali 0,4 hasilnya min 40 dari payoff minimum properti. Dan ukuran realismenya dari obligasi yaitu 126, deposito 121, dan properti 110. Alternatif solusi dari kriteria Harwick ini, yang pertama obligasi 126, deposito 121, properti 110, dan yang terpilih dari alternatif solusi ini yaitu obligasi. Karena pengambilan keputusan tidak sepenuhnya optimis dan pesimis, sehingga hasil keputusan dikalikan dengan koefisien optimisme dan mengukur optimisme dalam pengambilan keputusan. Yang kelima ada kriteria Laplace alternatif investasinya. Yang pertama ada obligasi 1/3 dikali 200 tambah 1/3 dikali 65 tambah 1/3 dikali 15, maka hasilnya 93,3. Dari mana hasil 1/3 itu? Nah, 1/3 itu diambil dari penentuan probabilitas, yaitu P sama dengan 1/n. Karena di sini dianalisisnya hanya 3, maka penentuan probabilitasnya yaitu 1/3. Selanjutnya nilai dari deposito yaitu 1/3 dikali 175 tambah 1/3 dikali 100 tambah 1/3 dikali 40, maka hasilnya 105. Yang properti 1/3 dikali 250 tambah 1/3 kali 150 tambah 1/3 dikali min 100, maka hasilnya adalah 100. Nah, alternatif investasinya obligasi dengan nilai harapan 93,3, deposito 105, properti 100. Maka alternatif solusi yang dipilih yaitu deposito. Karena keputusan ini memungkinkan memiliki peluang yang sama, maka hasil yang dipilih adalah nilai yang paling tinggi dari ketiga alternatif investasi tersebut. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.